Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafika Gustiana Darmawan. Nama saya Sania Fairunisa. Nama saya Siti Nurholima. Nama saya Nurmala. Nama saya Putri Suci Hamini. Nama saya Sina Salsabila Harsa. Di video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada bayi dan balita juga pada ibu hamil. Untuk video lengkapnya, terus saksikan video ini. Check it out! Hai moms, masa kehamilan merupakan masa yang membahagiakan oleh pasangan suami istri. Nah, ketika mengalami masa kehamilan, tidak hanya perubahan secara fisik, tapi juga perubahan secara hormonal dan juga perilaku. Hal itu juga berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil tersebut. Terkadang, ibu hamil sudah mengalami masalah pada kesehatan gigi dan mulut dan akan semakin parah ketika memasuki masa kehamilan. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Lalu apa saja masalah-masalah yang sering terjadi pada ibu hamil? Tepatnya atau khususnya pada kesehatan gigi dan mulutnya, yang pertama adalah gingivitis kehamilan. Gingivitis kehamilan ini merupakan radang pada gusi yang terjadi pada ibu hamil dan biasanya terjadi pada bulan kedua hingga bulan ke-8 kehamilan, yaitu sebagai puncaknya. Nah, kemudian tanda-tandanya apa aja? Itu bisa dilihat dari gusinya yang berwarna kemerahan, kemudian juga gusi yang mudah berdarah ketika menggosok gigi contohnya, kemudian juga kadang terasa sakit. Nah, apa penyebabnya? Apa bisa terjadi gingivitis kehamilan tersebut? Yang pertama, karena pada masa kehamilan ibu hamil itu mengalami peningkatan hormon, terutama hormon seks wanita yaitu progesteron dan juga estrogen. Nah, yang kedua bisa terjadi karena adanya reaksi yang berlebihan terhadap faktor iritasi lokal, misalnya karang gigi ataupun sisa makanan yang ada pada gigi, plak gigi. Kemudian juga kebersihan gigi dan mulut pada ibu hamil yang kurang terjaga. Nah, kemudian masalah kedua yang sering terjadi atau yang umumnya terjadi pada ibu hamil itu adalah granuloma kehamilan atau epulis gravidarum. Nah, itu merupakan bentuk tumor jinak yang terjadi pada gusi ibu hamil. Itu terjadi karena adanya reaksi yang berlebihan pada jaringan granulomatik yang terjadi pada gusi ibu hamil. Itu biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan. Tanda-tandanya bagaimana? Biasanya granuloma kehamilan ini dia bengkak atau seperti kubah yang dapat menutupi gingiva, bahkan dapat menutupi mahkota gigi. Itu warnanya bisa merah hingga kebiruan dan juga keunguan dengan tepi yang berwarna merah. Kemudian bisa berdarah bila terjadi cedera dan juga jarang terasa sakit. Yang ketiga adalah karies atau lubang gigi. Memang kehamilan tidak langsung menyebabkan terjadinya karies atau lubang gigi. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempercepat atau memperparah terjadinya karies pada ibu hamil tersebut. Faktor apa saja? Yang pertama adalah ibu hamil sering mengalami muntah atau morning sickness. Kemudian yang kedua, ibu hamil sering ngemil atau makan cemilan di antara waktu makan. Dan yang ketiga, ibu hamil sering mengkonsumsi makanan yang manis dan asam untuk mengurangi rasa mual di dirinya. Kemudian yang keempat adalah kebersihan gigi dan mulut dari ibu hamil itu yang kurang baik. Nah, itulah beberapa masalah atau penyakit yang sering terjadi pada gigi dan mulut ibu hamil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak masalah gigi dan mulut pada kehamilan, rongga mulut yang tidak sehat menyebabkan bakteri mudah berkembang pada rongga mulut yang bisa menjadi lebih berat. Lalu bakteri dapat menyebar lewat peredaran darah ke organ tubuh yang lain dan janin sehingga dapat menyebabkan kelainan perkembangan janin bahkan bayi lahir prematur. Sebaliknya, jika rongga mulut yang sehat berpengaruh baik pada bayi sehingga janin pun sehat dan sempurna. Lalu alasan pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, yang pertama, selama kehamilan ibu membutuhkan asupan zat pada mulut dan gigi, maka kebutuhan pemenuhan makanan tersebut terganggu. Yang kedua, ibu hamil mengalami perubahan hormon, baik itu hormon estrogen dan progesteron. Dampak dari perubahan hormon tersebut dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Yang ketiga yaitu peningkatan resiko terjadinya pembengkakan gusi maupun perdarahan pada gusi. Hal ini karena terjadinya pelunakan dari jaringan daerah gusi akibat peningkatan hormon. Selanjutnya yang keempat yaitu terganggunya kenyamanan dan kurangnya istirahat akibat sering sakit gigi dan ngilu. Pada saat hamil, kondisi gigi karies akan bertambah parah akibat penyerapan kalsium dari tubuh ibu hamil yang dibutuhkan bayi untuk proses pertumbuhan janin.
Yang kelima yaitu ibu hamil dengan keadaan gigi yang rusak cukup parah akan merangsang keluarnya hormon prostaglandin. Hormon ini bersifat merangsang timbulnya kontraksi pada rahim. Yang keenam yaitu yang terakhir, infeksi pada gigi ibu hamil dapat menginfeksi janin dan kandungan. Perawatan gigi yang dapat dilakukan pada masa kehamilan yang pertama, trimester yang pertama itu usia kehamilan 0-3 bulan, biasanya tidak boleh melakukan perawatan atau tindakan misalnya seperti pencabutan dan penambalan. Trimester yang kedua, usia kehamilan 3-6 bulan, di masa kehamilan trimester yang kedua ini, ibu hamil boleh melakukan perawatan, hanya saja dilakukan secara rutin dan tidak ada tindakan seperti pencabutan ataupun penambalan. Trimester yang ketiga usia kehamilan 6-9 bulan. Biasanya di trimester ini ibu hamil hanya boleh melakukan perawatan pada saat darurat saja. Yang keempat, hindari konsumsi obat di bawah pengawasan dokter karena beberapa jenis obat bisa mengakibatkan gangguan pada janin. Tips menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama itu rajin menyikat gigi secara berkala 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, apabila menggunakan benang gigi lebih baik untuk hasil yang maksimal untuk membersihkan di sela-sela gigi. Yang ketiga itu rajin mengkonsumsi buah-buah dan sayur. Yang keempat itu kurangi makan makanan manis dan melekat. Yang kelima, selalu berkumur-kumur dengan air putih setelah muntah. Yang keenam, selalu periksa kesehatan gigi dan mulut secara berkala 6 bulan sekali ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti puskesmas, dokter gigi ataupun rumah sakit. Yang keenam, pilihlah pasta gigi yang tidak merangsang terjadinya alergi. Yang ketujuh, apabila terjadi gangguan pada rongga mulut ibu, segera periksa ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan yang kedelapan, selalu memenuhi kebutuhan zat dan gizi pada ibu hamil. Nah, Moms, itulah beberapa informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Moms terapkan di rumah. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan untuk bunda-bunda semua di rumah. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.